Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil adil azim. Amma ba'd. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Bicara tentang amal soleh, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, Man amila solihan, barang siapa yang mengerjakan, yang melakukan nilai amal soleh, min zakari wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Ingat, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, asalkan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupannya pada yang lebih baik, yaitu darul akhirat. Artinya apa? Dengan amal soleh itulah manusia, seorang hamba Allah, akan berjumpa dengan kampungnya, yaitu akhirat, darul akhirat, yaitu kampung yang kekal, kampung yang benar-benar menuju kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalla Jalaluh, maka lakukan amal soleh. Dengan amal soleh inilah Allah subhanahu wa ta'ala menatap kita dengan senyuman yang indah. Diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, dan tentunya endingnya seorang yang beriman yang melakukan amal soleh wafat dalam husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sampai di situ saja, dibanggakan kita oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah esensi orang yang beriman, yang mengerjakan, yang melakukan actionnya dengan nilai amal-amal soleh. Bayangkan gunung cinta kepada orang yang beriman, yang melakukan kebaikan-kebaikan. Matahari, bintang, bumi, langit, para malaikat-malaikat Allah semua terpesona, jatuh cinta kepada siapa? Orang yang melakukan gerakan action amal soleh. Subhanallah, walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhlisu a'malakum lillah. Yang terpenting ialah ikhlas melakukan dengan nilai amal-amal soleh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang yang beriman melakukan langkah, niat dan hatinya menuju fafiru ilallah, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ditatap oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan berupa rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, cinta Allah pada seorang hambanya. Ketika dari rumah melangkah suatu kebaikan, mungkinkah bersedekah, membaca Al-Quranul Karim, melangkahkan kedua kakinya sampai di penghujung masjid rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan sampai duduk dalam masjid membaca Al-Quran, zikir, tasbih, dan melakukan ritual-ritual kebaikan. Inilah amal soleh ditatap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tatapan rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah ciri-ciri orang-orang yang melakukan amal soleh. Oleh karenanya kesempatan kita masih hidup, maka diberikan umur yang panjang, dititipkan umur dalam jasad kita, lakukanlah yang terbaik, langkahkan diri kita kepada Allah. Yang pertama ialah niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nilai amal tersebut, maka kita akan menemui yang bisa menghantarkan kita. Amal tersebut bukan hanya menyelamatkan kita di dunia, menghangatkan kita di dunia, akan tapi sampai di alam barzah, amal tersebut akan sampai kepada kita. Dan kita akan melihat semua gerakan amal soleh, dan amal soleh itulah yang nanti akan menemani kita, menyelamat kita di dunia, di alam barzah. Terlebih lagi proses yang sangat panjang, yaitu proses alam akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita hambanya
wal asri, demi masa, demi waktu, demi zaman, demi detik, menit, per jam, minggu, dan seterusnya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi serugi-ruginya, kecuali ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman yang melakukan gerakan amal soleh. Inilah manusia yang dikatakan tidak akan rugi di dunia sampai akhirat. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang terbaik kepada ketika seorang hamba melakukan amal soleh. Gerakan, niat ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tatapan yang indah. Bahkan dikagumi oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga melambaikan tangan kepada siapa sih? Tentunya orang yang melakukan nilai amal-amal soleh. Seakan-akan surga berbicara kepada Allah, ya Rob, orang hambamu melakukan nilai amal soleh ikhlas karena aku. Hari ini menggedor-gedor pintu diriku, semua pintu surga digedor. Dengan apa? Dengan langkah niat kebaikan dilakukan yang mengerjakan amal soleh. Bukan hanya surga saja yang rindu kepada orang yang mengerjakan amal soleh, akan tetapi ketika melakukan amal soleh, apakah itu membaca Al-Quran, bersedekah, umroh, haji, membantu orang lain, sedekah dan sebagainya, arsy Allah pun ikut bergetar dibuatnya. Terpesona, jatuh cinta kepada seorang hamba yang melakukan nilai amal-amal soleh. Artinya apa? Memang seakan-akan sepele kita lakukan amal soleh, akan tapi gerakannya luar biasa, dipantau oleh seluruh makhluk ciptaan Allah. Bahkan arsy Allah berbicara dan berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, gerangan apakah yang membuat aku bergetar dibuatnya? Aku merasakan seorang hambamu, orang yang soleh, melakukan kebaikan ikhlas karena engkau ya Rabb. Wafatkan dalam husnul khatimah. Ya Rabb, berikan jalan keluarnya di saat dia dalam keadaan kesulitan yang luar biasa. Ya Rabb, maafkan kesalahan. Dan semua makhluk ciptaan Allah terpesona, jatuh cinta kepada seorang hamba yang melakukan nilai amal-amal soleh. Oleh karenanya selagi kita masih hidup, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya kita bekali diri kita untuk menemui kampung kita, yaitu kampung akhirat. Agar kita kesananya dalam keadaan ihdinas siratal mustaqim, yaitu yang Allah berikan jalan yang petunjuk, yang membawa bekal amal soleh. Jangan lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dengan amal tersebut kita bantu dengan kekuatan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar kita mampu menggerakkan suatu kebaikan yang memang jelas-jelas Allah menunggu kebaikan amal soleh yang telah kita lakukan. Ingat, hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai macam orang sana sini kesibukan luar biasa. Berangkat jam 4 subuh, pulang jam 9 pagi, mengurusi anak dan istrinya, berangkat kerja lagi, kemudian meninggalkan kewajiban nilai amal soleh. Alangkah ruginya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dibutuhkan dengan nilai amal soleh. Ajarkan kebaikan kepada nilai keluarga kita, kepada anak-anak kita, ajarkan Al-Quran, itu nilai amal soleh. Ajarkan kepada istri kita, jika seandainya tidak bisa membaca Al-Quran, ajarkan, terapkan nilai Al-Quran di rumah tangga kita. Itu nilai amal soleh. Didik anak-anak kita, didik istri kita, didik keluarga kita, dan kenalkanlah kebaikan-kebaikan amal soleh. Terapkan di hadapan Allah, terapkan di dunia ini.
Sehingga dengan nilai amal soleh inilah akan menjadikan suatu kebahagiaan kepada siapa? Kepada kita hambanya yang nanti berjumpa dengan Rabbul Jalalu. Subhanallah. Faman kana yarju liqa ar-rabbih, dan Allah berkali-kali mengatakan faman kana yarju liqa ar-rabbih, barang siapa seorang hambaku yang ingin berjumpa Rabbul Jalalu, maka lakukanlah amal soleh. Konteks ayat ini seakan-akan Allah memberikan kepada seorang hambanya, ayo kembali kepada Allah, ayo kembali kepada aku, bawa bekal amal sebanyak-banyaknya, bawa bekal sebanyak-banyak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, bahwasanya orang yang mengerjakan amal soleh adalah di hatinya terasa hidup. Kenapa? Seakan-akan haus akan cinta Allah. Bagaimana merenggut cinta Allah dengan sesuatu kebaikan dengan nilai amal soleh. Seakan-akan Allah menatapnya, dipantau oleh Allah, dikontrol oleh Allah, dilihat oleh Allah. Seakan-akan dirinya disenyumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Giroh, action di hadapan Allah, seakan-akan ingin mengambil rahmat Allah. Inilah orang yang beriman. Dia paham hakikatnya hidup di dunia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan amal-amal soleh. Dengan amal soleh inilah orang ini akan mampu dalam kebaikannya dan akan mampu menunda kejahatan yang dilakukannya. Kenapa? Ada rem, ada warning yang Allah berikan, rahmatnya yang Allah ingatkannya. Kenapa? Karena gerakan kebaikan-kebaikan itulah yang membuat dirinya seakan-akan tidak akan mampu melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Inilah poin seorang hamba yang ketika melakukan amal soleh, maka otomatis Allah jaga langkahnya dari perbuatan kemaksiatan dan perbuatan kemungkaran. Subhanallah. Artinya apa? Amal soleh ini jangan main-main, tapi imbasnya, efeknya luar biasa. Kebaikan yang kita dapatkan, buah dari kebaikan amal soleh itu adalah tatapan senyuman Allah Subhanahu wa ta'ala, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah, detik, menit, apapun yang kita lakukan, semuanya akan terus sorotan di hadapan Allah, dan akan terus diperlihatkan kebaikan nanti ketika kita berada dalam mahsyar. Dan amal inilah apakah amal baik atau amal buruk. Disitulah endingnya. Seakan-akan diri kita sendirian, lalu timbang amal kebaikan tersebut di suasana yang sangat gelap gulita. Apakah terang, apakah zulman, atau gelap. Kita sendiri yang akan merasakan amal tersebut. Masih ada kesempatan buat kita. Gerakanlah hati dan langkah kita terus menuju kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kepada kita hambanya. Bagi orang-orang yang beriman, falahum ajrun ghairu mamnun, maka pahala itu nanti Allah akan perlihatkan mengalir sengalir-ngalirnya, dan kita akan merasakan kenikmatan buah amal soleh itu nanti akan harum kita dapati. Di dunia orang yang mengerjakan amal soleh jauh dari bala, musibah. Ketika masuk alam barzah, amal ini akan terasa harum, wangi kita dapatkan. Dan amal ini akan berbicara kepada kita. Wahai hamba yang soleh, aku ini adalah dirimu yang menyatu dalam dirimu. Hari ini aku akan membelamu. Hari ini aku akan menghangatkan tubuhmu. Hari ini aku akan meringankan kehangatan, kepanasan yang engkau berikan, tapi amal ini. Dan akulah yang akan menyelamatkan kamu. Subhanallah. Bukan hanya sampai di alam barzah. Ketika sang hamba bertanya, ya Rabb, siapakah diri ini? Wahai malaikat, siapakah diri ini? Malaikat mengatakan, inilah bukti amalmu ketika kamu berada hidup di dalam dunia. Ketika kamu masa hidup di dunia. Dan hari ini, amal inilah yang menghangatkan kamu, yang mengharumi tubuhmu, yang menjaga kamu dari segala siksa alam kubur. Subhanallah. Berbicara dan berdialog diri kita dengan amal soleh yang telah kita lakukan. Dan kuburan yang tadinya gelap menjadi terang.
tersenyumlah hamba yang soleh. Ketika di dunia melakukan amal soleh ini ngikut, berada dalam kubur, berada dalam alam barzah, alangkah gembiranya ditemani oleh amal soleh. Dan amal soleh inilah seakan-akan berada di alam kubur bersamanya dengan terang seterang-terangnya. Allahu Akbar. Dan amal soleh ketika nanti dikumpulkan di alam mahsyar, amal ini terus akan menemaninya. Apakah berat amal tersebut, apakah ringan amal tersebut, atau mungkin hancur amal tersebut. Oleh karena kita masih hidup, diberikan kesempatan, maka teruslah giat untuk melakukan nilai amal soleh. Orang yang beriman ketika dipercayakan hidupnya di dunia, maka tidak akan disia-siakan menuju ke alam yang memang alam darul akhirat, yaitu sekampung-kampungnya kita akan kembali membakar amal soleh. Jangan sampai kita ketika nanti akan pulang ke kampung halaman kita, kampung alam akhirat, kita tidak membawa bekal sebanyak-banyaknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu kemalasan, keterpurukan untuk mengerjakan amal soleh. Teruslah istiqomah, fastaqim hatta yatiyakal yakin. Teruslah istiqomah melakukan kebaikan sampai ajal menemui kita, sampai keyakinan itu kematian di penghujung hayat kita membawa bekal amal soleh. Maka cantikkanlah kualitas nilai amal soleh. Buatlah Allah tersenyum dengan nilai amal soleh. Lakukan yang terbaik buat diri kita menuju dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba itu melakukan nilai amal kebaikan, disorot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disorot oleh semua makhluk ciptaan Allah, maka kita terasa dekat dengan Allah. Inilah bagi orang wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini termasuk bagian orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poinnya, ketika orang melakukan nilai amal soleh, Allah akan mudahkan langkah kakinya. Yang tadinya kesulitan yang luar biasa ditemuinya, mungkin besok seakan-akan akan cair dananya. Mungkin transferan akan sampai ke rekeningnya. Karena dia melakukan sedekah kepada semut, memberikan gula, kemudian semut itu bertaburan datang menghampirinya. Itu nilai amal soleh. Kemudian pada saat dia menunggu, ya Rob, berikan rezeki yang berkah. Wasilah asbab kebaikan hanya memberikan gula kepada semut, maka otomatis Allah akan memberikan jalan kemudahan dan Allah singkirkan yang namanya kesulitan. Ini baru saja yang Allah berikan jalan keluarnya. Belum lagi jalan keluarnya, belum lagi jalan keluarnya berjumpa dengan kampung kita, kampung akhirat. Oleh karenanya, pasti dengan nilai amal soleh tersebut banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan yang tentunya di luar nalar kita. Oleh karenanya, pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga dengan diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah, taat, tunduk, patuh, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas di sinilah nilai esensi amal soleh. Sebagai orang yang beriman, lakukanlah terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan kebaikan yang kita lakukan untuk Allah, untuk diri kita untuk Allah, maka Allah akan memberikan semua kebaikan-kebaikan yang amal soleh ini adalah salah satu dihindarkan dari segala musibah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah hapuskan segala dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah berikan rezeki yang tadinya jauh menjadi dekat, kesulitan menjadi mudah, dan masih banyak hal lain keajaiban. Nilai amal soleh, ketika seorang hamba melakukan gerakan action amal soleh, maka Allah akan tatap dengan indah dan Allah akan selesaikan yang menurut kita tidak akan selesai, mustahil kita lakukan, maka tidak mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika urusan yang dipegang oleh Allah, hamba dalam keadaan kesulitan, kesukaran, tidak ada titik temu jalan keluarnya, tidak mustahil bagi Allah. Kun fayakun. Maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka Allah berikan jalan keluarnya. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, ayo kembali ke konsep asas Islam, dasar Islam, yaitu Allah ingin menginginkan kita hambanya
terus berjuang di jalan Allah. Kenapa? Bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Keluarkan harta kita di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ketika diri kita nih, amal yang kita lakukan untuk Allah, kita hijrahkan, kita azamkan diri kita untuk Allah di jalan Allah fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Maka Allah berikan rahmat kepada siapa sih? Hamba-hamba yang selalu gerakan di hatinya, selalu fokus maksimal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mudah-mudahan sekelumit tausiah yang memang singkat akan tapi bermanfaat bil khusus buat diri kita. Oleh karenanya banyaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa sih kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar kita giroh untuk melakukan kebaikan. Bahwasanya ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal adalah salah satu orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Mu'az mengatakan, ya Rasulullah, aku ada kekhawatiran. Aku ada kekhawatiran tidak berjumpa dengan engkau, ya Rasulullah. Kemudian Mu'az bin Jabal ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditatap oleh Rasulullah SAW. Wahai Mu'az, maukah aku ajarkan engkau, yaitu supaya engkau ada gerakan action di hadapan Allah, dan di penghujung akhir hayatmu selalu melakukan yang terbaik buat Allah. Maka diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu selalu senantiasa berzikir, mengingat engkau. Wa syukrika wa husni ibadatik, rasa syukur. Ya Allah, tolonglah hamba ini selalu senantiasa bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan cantikkanlah ya Allah amal ibadahku. Dan insya Allah dengan amal soleh inilah kita akan mampu memberikan yang terbaik buat diri kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sukses selamat dunia dan akhirat, orang yang bahagia dunia dan akhirat adalah orang yang mencari bekal terbaik buat dirinya, berjumpa dengan Rabbul Jalal Jalaluhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita istiqomah selalu senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita tentunya diwafatkan dalam husnul khatimah, dan teruslah dan berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berjuang itu pengorbanan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya sebelum melangkahkan diri kita kepada dunia yang kita akan kerjakan dengan aktivitas yang luar biasa, niatkan innama a'malu binniyat. Sesuatu itu harus niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat itulah yang menentukan baik dan buruknya, langkah baik dan buruknya. Kita harus melakukan sesuatu yang memang bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekelumit nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat wabil khusus buat Al-Fakir dan umumnya para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.